hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, sebaik-baik ucapan, sebaik-baik perkataan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal muslimuna ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Pertama-tama kita wasiatkan kepada diri kita masing-masing untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjumpai satu bentuk, yaitu kesuksesan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimuna ibadallah, di hari ini, di hari Jumat, dan menurut kalender negara Saudi Arabia tanggal 9 Dzulhijjah, dan ini merupakan hari Arafah, yang mana di hari ini jamaah haji mereka sedang melakukan wukuf di Arafah. Dan ini seperti apa yang pernah terjadi pada tahun 11 Hijriah, yang mana yang disebut dengan Hajjatul Wada. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam di dalam Hajjatul Wada ketika itu, dan itu merupakan haji yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu sama persis terjadi di hari Jumat. Pada tanggal 9 Dzulhijjahnya jatuh pada hari Jumat. Dan di hari ini jamaah haji mereka melakukan wukuf di Arafah, dan di hari ini adalah hari Jumat, yang mana ini adalah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidul Ayyam. Hari yang paling mulia di setiap pekannya itu adalah hari Jumat, dan ini adalah hari-hari terbaik, yang mana di 10 hari awal di bulan Dzulhijjah ini adalah 10 hari pertama yang paling agung, yang diagungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di Ramadan ada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka di bulan Dzulhijjah ini ada bulan atau hari-hari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang mana kita dianjurkan memperbanyak amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu memperbanyak puasa, baik itu memperbanyak sedekah, baik itu kita memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, dan seluruh amalan kebaikan. Dan ini semua pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang dia berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam beliau mengatakan, barang siapa yang berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau selama setahun dan 1 tahun yang akan datang. Maka ayyuhal muslimuna ibadallah, kita di hari ini adalah hari yang mulia. Di sini ada sebuah bab fikih yang kita harus mengetahui, yang banyak di antara kaum muslimin yang mereka tidak faham tentang permasalahan menentukan tanggal 9 Dzulhijjah, yang mana setiap negeri itu memiliki matlak masing-masing. Kita tidak berpatokan dengan negara Saudi Arabia. Biarkan jamaah haji mereka melakukan wukuf di Arafah, karena pemerintah Saudi Arabia telah menetapkan bahwasanya tanggal 9 Dzulhijjah di hari ini. Maka ketika pemerintah Indonesia menetapkan bahwasanya tanggal 9 Dzulhijjah hari esok, maka kita ikuti pemerintah setempat. Ini merupakan fikihnya para ulama mutaqaddimin wal mutaakhirin. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Ulama tidak ada yang khilaf dalam permasalahan ini. Likulli baladin matla'. Setiap negeri itu memiliki matla' masing-masing. Mereka berhak untuk melihat. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi." Berpuasalah kalian ketika kalian melihat hilal, dan berbukalah atau berhari lebaran kalian ketika kalian melihat hilal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayyuhal muslimuna ibadallah, jangan kita ragu, jangan kita bimbang, jangan kita bingung tentang berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah, karena setiap negeri mereka melihat matlaknya masing-masing. Kita tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Jangan mengatakan wukufnya di Arafah negara Saudi Arabia. Mereka punya ibadah di wukuf di Saudi Arabia. Dan Saudi Arabia memiliki pemerintahan sendiri. Mereka punya menteri agamanya sendiri yang berbeda dengan menteri agama yang ada di negeri ini. Maka ayyuhal muslimuna ibadallah, saya tidak berbicara tentang masalah khilaf dan mengajak
Anda semua di sini untuk mengikuti siapapun. Kalau kita mau berpuasa dari awal awal Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah boleh. Tidak dimasalahkan oleh para ulama. Yang dimasalahkan adalah orang-orang yang mereka memberikan syubhat, keraguan-raguan di antara orang lain untuk mereka menentukan 9 Dzulhijjah antara mengikuti Saudi Arabia atau mengikuti pemerintahan Indonesia. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, yang paling terpenting bahwasannya 9 Arafah atau 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah ini ada hari yang sangat penting, yaitu wukuf di Arafah. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Al-hajju Arafah." Bahwasanya puncak ibadah haji itu di Arafah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga bersabda, "Khairud du'a yaumil Arafah." Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Maka ayyuhal muslimuna ibadallah, tanggal 9 Dzulhijjah adalah tanggal yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita dianjurkan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka sedang mengerjakan ibadah haji di Arafah, mereka dianjurkan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita yang tidak berhaji, yang mana tanggal 9 Dzulhijjah jatuhnya adalah hari esok, maka kesempatan untuk hari esok kita berpuasa, untuk kita melakukan amalan ibadah, untuk kita banyak membaca Al-Quran, untuk kita mengerjakan seluruh amalan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimuna ibadallah, jangan jadikan khilaf di antara kita adalah khilaf yang menjadikan kita saling bermusuh-musuhan, karena ini adalah khilaful ilmi. Ini adalah ilmiah di kalangan para ulama. Tidak ada khilaf yang menjadikan seorang menjadi musuh, akan tetapi khilaf ini adalah khilafnya para ulama, yang mana para ulama membolehkan untuk setiap orang mengikuti negerinya masing-masing untuk mereka mengerjakan puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Ingat bahwasanya ini adalah tanggal 9 puasa itu adalah tanggal 9 Dzulhijjah, bukan kita berpatokan dengan negeri Saudi Arabia. Ayyuhal muslimuna ibadallah, yang paling terpenting adalah amalan ibadah kita yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita ini yang diminta oleh Rasulullah, yang mana di tanggal 9 Dzulhijjah Ar-Rasul alaihi salatu wassalam beliau menyatakan bahwasanya barang siapa yang berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah, Allah akan mengampuni dosanya selama satu tahun yang lampau, dan ke depan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimuna ibadallah, kulluna mukhti'una wa mudhnibun fi yawmi wa laila. Kita setiap hari melakukan kesalahan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan, "Ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hambaku, sesungguhnya kalian siang dan malam telah melakukan kesalahan kepada diriku, maka mintalah ampunan kepada diriku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ayyuhal muslimuna ibadallah, kita setiap hari, setiap waktu, setiap hari siang dan malam manusia ini melakukan kesalahan kepada Allah. Maka kesempatan untuk kita berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah. Jangan lupakan 9 Dzulhijjah, karena ini akan mengampuni dosa-dosa kita yang lampau dan akan datang. Karena ini adalah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ucapan Rasulullah adalah semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimuna ibadallah, bagi yang tidak mengerjakan ibadah haji, untuk mereka tanggal 10 bulan Dzulhijjah, yaitu mereka disunnahkan dan sangat ditekankan untuk mereka menyembelih hewan kurban. Ayyuhal muslimuna ibadallah, menyembelih hewan kurban ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakinna taqwa minkum." Allah tidak menginginkan darah dan dagingnya dari kalian, tapi yang Allah inginkan adalah ketakwaan kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ayyuhal muslimuna ibadallah, ada hari-hari yang di mana kita dianjurkan untuk kita beribadah, dan di 10 hari awal di bulan Dzulhijjah ini terkumpul berbagai macam amalan ibadah yang cukup banyak di dalamnya. Sehingga 10 awal di bulan Dzulhijjah ini merupakan hari yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dalam Musnad Imam Ahmad dari hadisnya Nabi Ibnu Syarif, Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, "Inna dima'akum wa amwalukum haramun ka hurmati yaumikum hadza wa fi syahrikum hadza wa fi baladikum hadza."
Sesungguhnya darah kalian haram untuk ditumpahkan. Sesungguhnya harta kalian haram untuk dirampas. Seperti haramnya di hari ini, yaitu di hari tanggal 9 Dzulhijjah, di hari Arafah. Dan di hari itu, di hari Jumat, yang mana Rasulullah juga mengatakan seperti haramnya negeri ini atau tempat ini dan di bulan ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal muslimuna ibadallah, hari Jumat tanggal 9 Dzulhijjah ini terdapat sebuah tafsir yang mana dialog antara seorang Yahudi dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seorang Yahudi mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan telah turun satu ayat kepada kalian. Kalau seandainya ayat tersebut turun kepada kami, ma'syaral Yahud, la ja'alna 'idan. Kalau seandainya ayat ini turun kepada kami, bangsa Yahudi, niscaya akan kami jadikan hari raya kami, kata mereka. Lalu Umar bertanya, ayat apa ya? Ayat apa itu? Lalu orang Yahudi ini menyebutkan surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Seorang Yahudi menyebutkan surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Pada hari ini aku telah menyempurnakan kenikmatanku atas kalian. Pada hari ini aku telah menyempurnakan agama bagi kalian, dan aku ridha Islam itu sebagai agama kalian. Lalu Umar menjawab, bahwasanya kami yang lebih mengetahui tentang keadaan ayat ini diturunkan. Ayat ini diturunkan di 2 hari raya kami, kata Umar. Di hari Jumat dan di hari Arafah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ayyuhal muslimuna ibadallah, inilah di hari ini, yaitu hari di mana dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana saudara-saudara kita jamaah haji, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan haji mereka, yang mana ini adalah haji akbar, haji seperti di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu wukuf di Arafah, jatuh di hari Jumat. Dan ini merupakan satu bentuk karunia kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkumpul kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, berkumpul 2 hari mulia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, bagi kita yang tidak mengerjakan ibadah haji, jangan berkecil hati. Kita dianjurkan mengerjakan amalan-amalan yang lainnya, yang mana ini akan menjadikan amalan terbaik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ajak bagi jamaah kaum muslimin, jangan lupa bahwasanya kita bersama pemerintah Indonesia, bahwasanya tanggal 9 Dzulhijjah jatuh di hari esok, untuk kita melaksanakan yaitu puasa tanggal 9 Dzulhijjah, yang mana kemudian tanggal 10 di hari Ahad kita laksanakan, kita berkorban masing-masing, yang mana korban ini akan menjadi satu bentuk ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya berkorban itu 1 ekor sapi ataupun 1 ekor kambing, 1 kurban itu cukup untuk 1 keluarga. Tidak perlu 1 ayah, 1 ibu, 1 anak untuk mereka berkorban masing-masing. Cukup 1 ekor ataupun berapa yang ada di antara mereka mampu untuk beli. Itulah kurban yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Ayuhal muslimuna ibadallah, pada khutbah Jumat yang kedua ini saya tidak memperpanjang dari khutbah yang pertama. Akhiran saya akan bawakan sebuah riwayat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tuntunan tata cara menyembelih hewan kurban, yang mana banyak di antara kaum muslimin yang mereka tidak mengetahui bagaimana tata cara menyembelih hewan kurban sesuai syariat Islam yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal muslimuna ibadallah, di dalam menyembelih hewan kurban, pilihlah hewan kurban yang paling terbaik. Semampu kita untuk kita membeli yang terbaik hewan kurban, yang paling sempurna dari hewan kurban tersebut. Tidak ada cacat patah tanduknya, atau juling matanya, atau ada luka, atau terpotong telinganya, atau dalam tidak keadaan hamil. Kalau seandainya binatang atau domba atau kambing tersebut adalah dari jenis betina, maka tidak ada cacat yang akan kita kurbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Fa idza qatalta fa ahsinul qitla fa idza dhabhta fa ahsinul dhibha." Jika kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika hendak menyembelih hewan kurban, falyarihu dhabihatahu, hendaklah kalian menjadikan hewan sembelihan kurban kalian ini menjadi nyaman ketika disembelih.
Jadikan dia nyaman ketika hendak disembelih. Falyahuddu syafratahu falyarihu dhabihatahu, kata Rasulullah. Hendaklah kalian mengasah pisau-pisau kalian sampai tajam. Ini ada nasnya, ada dalilnya dari Rasulullah. Hendaklah kalian mengasah pisau kalian. Asah pisau kalian sampai tajam. Sampai kalian menyembelih hewan kurban kalian tidak menyakitinya. Menjadikan hewan tersebut, hewan yang ketika disembelih, dia merasa nyaman. Inilah di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa ketika kita berkurban, kita menyembelih sendiri hewan kurban tersebut. Kalau kita mampu, kalau tidak mampu serahkan kepada panitia penyembelihan hewan kurban. Kemudian ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, bahwasannya menyembelih hewan kurban ini dagingnya sebagian boleh untuk kita makan. Sebagian kecil saja, bukan setengahnya, tapi sebagian kecil. Disunnahkan untuk kita memakan. Jangan semuanya kita berikan ke masjid atau kita sumbangkan. Tapi kita harus mengambil sedikit saja. Sedikit dari hewan kurban tersebut kita makan bersama keluarga kita di rumah. Itulah bagian dari sunnah yang harus kita ketahui. Kemudian di hari berbahagia tanggal 10 Dzulhijjah, jangan lupakan saudara-saudara kita yang mereka memang dalam keadaan fakir, yang mereka tidak mampu untuk kita berikan kebahagiaan, berbagi kebahagiaan kepada mereka. Bagikan hewan-hewan kurban tersebut yang tepat sasaran. Jangan kita berbagi kepada orang yang tidak tepat sasaran. Karena hewan kurban ini untuk berbagi kebahagiaan kepada mereka, orang-orang yang mereka belum pernah merasakan, menikmati, yaitu memakan daging sapi ataupun daging kambing. Yaitu kebahagiaan ini hendaklah kita bagi bersama saudara-saudara kita. Hendaklah kita jeli untuk membagi hewan kurban kita kepada siapa yang berhak untuk menerimanya. Bukan hewan kurban ini dibagikan ke tetangga kanan, kiri, depan, belakang, yang mana mereka notabene adalah orang-orang yang mampu. Mereka adalah orang-orang yang kaya. Mereka tidak berhak untuk menerima hewan kurban dari sembelihan hewan kurban ini. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, inilah 10 awal bulan Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah, di mana kita tinggal 2 hari lagi, tinggal hari esok dan lusa insyaallah. Maka ini adalah hari kebahagiaan umat Islam di segala penjuru dunia. Manfaatkan sisa waktu yang terbaik ini. Di hari ini hari Jumat, untuk kita banyak berdoa kepada Allah. Karena di hari Jumat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu waktu yang mana doa seorang hamba tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari ba'dal asr sampai menjelang matahari terbenam. Itulah hari Jumat di mana doa seorang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hari baik di bulan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan ibadah kita. Hendaklah kita tingkatkan amalan kita. Tinggal sisa waktu 3 hari ini untuk kita berlomba-lomba. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Badirul bil a'mal." Bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian dalam beramal kebaikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, semoga Allah Subhanahu wa taala di bulan ini, di bulan Dzulhijjah ini menerima amalan ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan ibadah haji dari jemaah haji yang mereka sedang melakukan wukuf di Arafah di hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita di dunia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.